tahanan mantan gitu ya. Kalau Mbak Salsa hobinya apa berarti itu? Membuat jus. Jualan sih. Ya, tapi emang nyambung kan? Ya, Ahmad Rizal mie, saya Ahmad Rizal gitu, aparel punya saya. Kalian kalau gagal nggak nangis? Kalau kita nangis ya. Kurang gagal terus nangis kok sorot sih, kok sorot. Itu sempat 2 tim lah. Kan pola bikin sendiri. Nah, sempat pola kependekan. Nah, jadi jersinya seudah. Hai, welcome. Balik lagi bareng kita di TSY True Story Anitra. Aduh, sekarang kita kedatangan siapa nih, Bel? Kedatangan bintang tamu ya. Tamu spesial ya. Iya. Ada siapa? Boleh kenalan dulu mungkin dari. Boleh. Nama saya Salsa Nurina Hairunisa, biasa dipanggil Salsa. Nah, Kak Oh, Salsa. Salsa. Ya. Yang itu? Kalau saya Ahmad Rizal Nur Fuadi, biasa dipanggil Rizal. Kak Rizal ya. Iya. Namanya Kak Rizal. Nah, hari ini kita bakalan sharing-sharing nih tentang usaha ya, pengusaha muda. Widih, pengusaha muda udah keren itu kelihatannya judulnya itu ya. Kan biasanya kalau anak muda ini masih main-main kayak kita. Terus mereka berdua udah punya usaha itu, menurut aku sih udah keren banget. Ya, mungkin boleh lah ya di-sharing tentang usahanya itu. Kalau Kak Salsa sendiri punya usaha apa? Saya di bidang minuman, jus. Oh, jus buah. Iya, jus buah. Usahanya itu gimana? Apa garis besarnya di mana? Bukanya di mana? Oh, bukanya di daerah Karangnongko. Aku punya 2 cabang. Iya, di Karangnongko sama di Suko. Boleh dong kasih tahu alamat yang lebih jelasnya lagi. Ya, di Karangnongko Sukodono depan warung Pak D. Yang cabang pertama, yang cabang keduanya di Jalan Raya Sungon, Suko, Geraha Kota. Depannya perumahan Geraha Kota. Nah, bagi kalian yang kalau lewat situ, Ya. boleh dicoba juga kan. Tapi nggak bawa tester ya, Pak? Ah, iya, nggak bawa tester, lupa. Kak Rizal. Oke, kalau saya itu ada namanya Army Apparel. Jadi fokus bikin jersey bola, kaos-kaos, sablon seperti itu. Terus couple bisa nggak ya? Couple bisa sama pasangannya, boleh. Iya, boleh dong bakal sama kamu. Aduh. Terus sejak kapan sih kalian memulai bisnis ini? Dari Kak Salsa dulu ya, mungkin ya dari Ya, sini. Boleh. kalau aku sih sejak kecil sih, maksudnya itu dari orang tua sebelumnya. Dari aku SMP 2000 berapa? 2016 mungkin ya. Bantu-bantu gitu. Pertama itu bantu-bantu. Waktu dulu itu ayah sama ibu yang buka. Terus setelah itu aku coba jualan di sekolahan, tapi dalam versi botolan. Jadi aku jualnya itu dalam jadi versi pas botolan. sekolah, Iya, Bapak waktu SMP ya. Terus dulu itu aku punya reseller malah. Aku kan pengen jualnya tuh di tempat yang lain gitu loh, di sekolah lain. Jadi nggak di sekolah aku aja. Nah, kebetulan ya merintis dulu. Pertama-pertama, terus akhirnya aku sharing-sharing lah ke temanku, barangkali mau ngejualin. Terus akhirnya, oh ya aku mau, oke dicoba dulu. Terus akhirnya Ternyata banyak yang minat. Terus habis itu aku kemarin tuh punya berapa ya resellernya itu? Ada 4 orang mungkin dari Itu sekolah pas yang sekolah berbeda. itu? Iya, SMP itu aku udah kayak gitu. SMP aku warnetan deh. Ya aku udah jualan jus botolan, aku tawarin ke guru-guru, terus ke anak-anak, terus juga dari sekolah lain juga ada. Akhirnya dari situlah banyak yang beli, terus akhirnya sekarang Buka sendiri. buka cabang. Yang dulu itu ayah sama ibu itu berarti dua-duanya yang ngurus usaha jus itu. Dulu ayah ibu itu sebelumnya malah jualannya tuh di Jakarta. Oh. Iya, dari Jakarta. Kan nggak hanya jus buah aja, ada sop buah, ada es campur, dari aneka macam minuman. Iya, benar. Terus dulu itu awalnya itu ayah sama ibu itu bukanya di Jakarta, tapi bukanya sop buah, bukan jus. Terus merintis ayah babat alas dulu di sana selama berapa tahun ya? Mungkin 2 tahunan. Ditinggal itu aku sama adik-adik. Jadi ayah sama ibu merantau di sana. Siapa? Sama nenek sama kakek. Oh. Ya. Terus setelah itu mungkin di sana kasihan ya lihat anak-anaknya ditinggal. Jadi pulang buka di sini.
Nah, di sini tuh buka cabang satu dulu sih. Nah, terus buka sop buah. Setelah itu langsung buka yang lainnya, buka jus. Kan masih dalam lingkupan buah-buahan. Iya, masih satu. Tuh. Tapi keren sih ya, dari SMP atau dari kecil itu dia udah punya jiwa-jiwa bisnis kayak gitu. Kita ngapain apa? Kita menikmati uang orang tua aja. Iya sih benar. Ini sudah bantu menghasilkan ya. Kayak apa ya? Dia tuh berani deh. Kayak apa jiwa-jiwanya itu Biasanya kan kelihatan. apa kalau orang anak kecil kan biasanya kan kalau disuruh jualan itu malu. Sebenarnya, Iya. cuma nggak tahu ya, keinginan aja. Ada perasaan malu gitu. Ada, Sekali-sekali. awal-awal ada. Cuma kalau dijalanin kok kayaknya enak gitu. Kan kita kan Iya, hasil iya. uang sendiri toh. Iya, iya, benar. Kita kan Rasanya sendiri. beda ya. SMP, apalagi SMP sampai SMA kok. Gitu kalau misalnya bantu orang tua ngejualin gitu berarti dapat komisi enggak dari orang tua? Enggak kan masuk ke aku semuanya. Makanya aku lebih semangat itu. Oh, gitu. Contoh itu ya. Terus dari Kak Rizalnya sendiri, Kalau Army Apparelnya sendiri itu dari 2021 awal. Cuma dari SMP itu emang udah ada kebiasaan ya suka jualan itu tadi. Oh, Nah, terus mulai eh, SMP. dari SMP itu aku pernah jualan zaman dulu itu Garskin kalau tahu yang ditempel di HP buat cover Iya, HP iya, itu iya. bisa custom foto, custom tulisan segala macam. Nah itu dulu pernah jualan itu di sekolah, nawarin ke teman-teman segala macam, banyak itu lumayan. Itu Garskin. nge-resell yang Glasskin itu tadi. Oh iya, saya ambil di orang lain, iya. tapi saya jual ke teman-teman sekolah. Garskin itu. Terus sempat juga gantungan kunci model jersey yang belakangnya bisa custom nama sama nomor punggung, tapi dalam bentuk gantungan kunci. Custom jersey-nya juga jersey tim kesayangannya Barcelona, Chelsea atau segala macam. Suka bola juga berarti. Saya lumayan suka bola juga. Itu lumayan banyak peminatnya di kalangan SMP itu. Itu customnya tuh ke orang lain juga ngambil dulu Saya sebelumnya. ngambil dulu, Oh. ngambil. Jadi sekolah dulu ya ngambil, terus pokoknya dulu teman-teman butuh apa saya carikan lah. Oh, request gitu ya. Nah, kalau ada yang bilang dulu sebutannya palu gada katanya. Apa itu? Apa itu? Apa lu beli gua ada. Apa lu beli gua kenapa ada. nih Kak Rizal buat mutusin bisnis itu dari SMP? Maksudnya kenapa harus ke situ? Kenapa nggak lainnya kayak gitu? Kalau itu karena dari dulu itu udah ada basic desain, jadi suka desain. Nah kayak gitu tadi custom kan desainnya dari saya juga, saya yang desain segala macem. Karena dulu kalau ada kegiatan, misal kalau di rumah ada 17-an atau di sekolah ada kegiatan apa gitu, saya biasanya yang disuruh bagian desain. Nah dari situ mulai belajar desain, bisa desain, makanya saya bisnis yang ada kaitannya lah sama desain-desain itu tadi. Nah makanya apa yang bisa terus itu tak jual. Itu SMP, terus SMA macem-macem lah. Kalau dulu belum banyak yang tahu apa namanya Shopee segala macem. Ya, belum saya ada ya? mulai ada pun teman-teman kan belum banyak yang tahu juga. Iya, Jadi teman-teman minta butuh apa, saya nyarinya di Shopee, di apa, nanti saya jual ke teman-teman, Yang duluan diambil ini. ambil Duluan untung berapa, dikit-dikit tapi lumayan kan banyak. Nah itu terus baru kuliah, terus akhirnya 2021 awal itu Mulai mulai apparel kepikiran aparel itu tadi ya. karena Ada partnernya enggak? apa? Ada partnernya Oh enggak? enggak, kebetulan sendiri waktu itu. Kok pernah gitu? Ya insya Allah mau nikah. Amin, Doanya lah. Itu dari 2021 awal cari pinjaman modal-modal buat beli alat segala macem. Akhirnya jalan awalnya itu fokusnya ke custom kaos satuan. Dulu kan anak-anak itu kata-kata apa aku cinta kamu atau nama cowoknya. Iya. Nah itu kan banyak yang kayak gitu. Suka nggak sih? Baju-baju Kalau couple. kamu kak saya, Bisa. mau saya atas aja. Tahanan mantan gitu ya. Dulu kan banyak kayak gitu. Iya, Fokusnya dulu di situ, ngelayani satuan-satuan. Akhirnya mulai banyak kelas-kelas,
dalam jumlah banyak. Terus karena lingkungan saya itu banyak yang di dunia olahraga, futsal terutama sepak bola. Jadi mulai banyak permintaan, bisa nggak bikin jersey? Nah, bisa nggak bikin jersey segala macam. Awalnya banyak yang saya tolaki. Saya tolak karena emang belum bisa. Iya. Saya tolak, terus lama-lama kalau ditolak kan sayang. Akhirnya saya cari info. Akhirnya saya kepikiran buat ambil di aparel yang lain yang bisa produksi jersey itu tadi, tapi dengan atas nama aparel saya. Mulai kayak gitu awalnya, jalan beberapa bulan, terus saya kepikiran sampai kapan kayak gini. Akhirnya saya belajar buat produksi jersey itu tadi. Nggak ambil lagi. Iya, biar nggak ambil lagi. Iya. Belajar cara motongnya segala macem. Akhirnya mulai bisa produksi sendiri sampai sekarang akhirnya jalan. Berarti sekarang itu jersey-nya dari nol ya, berarti bikin sendirinya itu. Dari kain polosan, dipotong sama penjahit segala macem, terus dijahit. Nah, Tapi Kak April, Nah. ini semua itu termasuk hobi nggak sih dari awal itu berarti? Gerintisnya itu termasuk hobi nggak sih dari awal? Hobi Maksudnya jualan kayak- gitu. Hobi bikin jus. Oh Awalnya iya, kalau Rizal Rizal itu iya. kayaknya hobi ya, karena dengar lingkungannya tadi tuh kebanyakan yang suka bola gitu, berarti kan? Iya, maksudnya yang suka main bola gitu loh. Iya, jadinya terus bikinnya juga- jersey, pesenannya Nah, dari jersey. awal juga Kak Rizal kan juga bilang, dia hobinya menggambar. Jadinya, desain. iya, jadinya di sekolahannya tuh jasanya dibutuhkan juga. Tuh. Kalau Mbak Salsa hobinya apa berarti itu? Membuat jus. Jualan sih. Iya, iya, jangan. Pondok cocok aja ini. Gitu. Apa? Terus nasihat apa sih yang pengen kalian bilang buat apa orang-orang yang ingin memulai Tips bisnis? deh gitu, mesti lah maju mundur sih kalau mau bikin bisnis itu. Ada rasa keraguan juga. Iya pasti itu. Soalnya saya pernah ini sih, kan dulunya sebelumnya udah punya cabang 5 sebelumnya. Jadi kan sekarang sisa 2, jadi kan udah nggak buka lagi kan 3 ya. Jadi kan kayak merasa ada kegagalan gitu. Iya. Ya semuanya pasti punya ya. Iya. Jadi tapi tetap balik lagi, kita nggak boleh menyerah. Tetap percaya diri dan optimis kalau kita tuh bisa. Seperti itu sih. Ya kalau nggak keluar dari zona nyaman ya kapan berkembangnya ya kan? Iya, betul, betul sekali. Tapi cara membangkitkan rasa diri Itu. itu gimana sih? Kalau semisal kita kayak gini terus, kapan majunya gitu? Kalau kita harus stuck di situ terus, makanya gimana caranya kita harus memulai lagi. Ada keinginan tersendiri nggak? Jadi kayak lebih semangat nih harus lanjut. Pasti ada sih soalnya. Iya pasti ada. Iya, berarti harus ada panduan ya. Iya, soalnya Motivasi. Soalnya kepingin buka cabang lagi di semua tempat, entah itu di Sidoarjo atau di Surabaya. Nggak bisa di luar negeri gitu ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Kalau Kak Rizal tadi untuk itu membangkitkan kalau down atau tipsnya buat yang ragu mulai buka usaha nih. Kalau tips sih, kalau dari saya sih, yang penting mulai aja dulu lah. Karena kebanyakan anak sekarang itu Kebanyakan mikir, dipikir doang, jeru. pikir kalau ini gimana, terlalu dipikirkan Oh, justru itu resiko. buruk ya? Iya, dipikir boleh, tapi harus jalan juga. Nah, kalau saran saya sih, kepikiran apa misal pengen nyoba jual ini ya, langsung jalan aja. Bondo nekat. Nah, dipikirnya nanti sambil jalan aja. Nanti kalau ada salah-salah sekalian diperbaiki Nah, gitu. kan kita kelihatan nyatanya juga. Daripada dipikiran, berarti kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi juga kan. Engko nek ngene ya opo, nek ngene ya opo. Nah, terjadi apa enggak aja belum tahu. Asumsi wis elek-elek gak sido budal tambahan Akhirnya nanti. ujung-ujungnya ya dipikir noto kan. Nggak jadi usaha itu tadi. Terus namanya itu apa? Nama usahanya Saya Army Apparel. Itu artinya apa sih? Pasti ada dong. ada maknanya nggak tuh? Ada dong. Kenapa kok dinamain Army? Kalau Army dulu AR-nya kan ya nama saya Ahmad Rizal. M-nya ya bingung kan nambahinnya apa gitu. Dulu pikirannya gitu, akhirnya ya oke lah Mimi kan Saya, berarti Ahmad Rizal saya Ahmad Rizal gitu. Iya, berarti ini kayak nyambung-nyambung aja ya. Yuk, tapi emang nyambung kan? Iya. Ahmad Rizal, Mi, saya Ahmad Rizal, Nah, gitu, gitu. aparel punya saya.
Iya gitu. Mungkin Kak Rizalnya sendiri sebenarnya nggak ada pikiran ke situ ya. Jadi, karena dijabarin sama Kak April, jadi ada pikiran oh ini kita bener deh kayak gitu. Kalau selalu nama usahanya. Salsa jus pakai nama sendiri. Oh ya, intinya sama sih namanya. Novela nggak mau dah. Novela nggak mau Macam kali gua. ya besok. Novela apa gitu misalnya. Cara mengatasi tadi sudah, tapi kayak kalau dijabarkan banget itu cara mengatasi dari Kak Rizal tadi kan nggak ada nih. Kayak Cara mengatasi rasa iya. keraguan. Oke, kalau saya pribadi sih tekanannya itu dari kebutuhan sih. Karena butuh uang itu jadi tekan ya apa gitu dia apa mana. Nah, karena butuh tadi makanya saya kepikiran buat coba lagi kalau misal gagal, oh berarti yang lain atau kalau kegagalannya tadi bisa ada solusinya, ya wis coba lagi dengan solusi yang baru itu tadi. Kalau saya gitu, karena ada pressure itu tadi. Kalau uang saya udah banyak dan nggak ada tekanan Males. uang, ya laya aja. Kalian kalau gagal nggak nangis? Kalau kita nangis ya. Kurang gagal terus nangis kok sorot sih, kok sorot. Iya benar. Kan kalau setiap hari itu pasti ada rasa capek nih, entah itu capek mikir atau kegiatan. Nah, rutinitas apa yang kalian lakukan biar kalian itu bisa fresh kembali? Hiburannya, oke, Aku mau nih kayak lagi capek nih gitu. Terus aku harus apa? Biar Misalnya fresh? bertemu pacar atau apa atau gitu, itu support malah sistemnya. bikin down. Kan ada juga kan ya mereka, harus Oh tambah gelo. Biasanya cowok kayak gini. Harus gak ketemu pacarku tambah aku didaluki ngene ngono, lalu ya ada duit gitu. Mungkin mulai dari Kak Salsa. Kalau aku biasanya kalau capek itu lebih ke setelah habis dari kerja itu tadi main sama temen biar lebih fresh lagi. Soalnya kan pasti butuh hiburan. Iya, kan, gitu betul. sama teman. Apalagi kalau sharing kan betul. keluar semua open minded itu Betul. jadinya. Lebih open minded. Sharing, ketemu sama teman. Tapi kalau temennya mungkin sama kayak ke kita kayaknya nggak bisa share. Kayaknya enggak sharing, gibah jatuhnya ya. Ya kalau Terus Kak Kak Rizal sendiri, Kalau saya kan kebetulan nggak ada jam kerjanya ya, jadi selama Fleksibel nggak gitu. tadi jam kerja. Jadi kalau misal buka laptop 8 jam itu tadi kan pasti capek bosan. Iya. Jadi saya ngelinginya kalau nggak YouTube ya nonton Netflix, nonton tapi film, itu tetap gitu. di laptop kan? Apa? Tetap di laptop, nonton YouTube, nonton di HP TV. mungkin, Oh, atau di TV kalau Netflix. nggak lepas dari Iya, gadget. tapi minimal badan bisa sambil layar-layar. sambil lele pun kita masih bisa loh merawat tubuh, ya nggak? Nah, Kak? benar, nggak perlu ribet merawat tubuh. Pakai apa, Novel? Pakai pakaian beauty apa Kak Salsa nih, cantik banget kan ya? Cantik banget. Rahasianya apa sih, Gila. gitu. Terus pasti kan Kak Salsa juga pengen nih tubuhnya tuh kilauan, enggak sih itu terlalu ya? Glowing. Kulit tubuh cerah, sehat lah minimal. Nih, aku punya tips nih Kak, Iya, Kak. dari Bagian Beauty. Pakaian body care dari Bagian Beauty, boleh dicoba? Oke. Itu yang Oh, benar. sorry ini. Itu kosong. Nah, Ini aku coba. ya boleh dicoba. Buat cowok juga bisa kalau Iya. Kak Rizal mau Saya coba. boleh coba ya, saya pengen glowing juga. Iya. Ya, sama-sama glowing. Ini cukup di tangan kan? Iya. Ya, boleh. Yang penting jangan dibuka ya. Jangan. Wah, mantap. Biasanya tapi kalau pakai nih biasanya aku campur. Iya. Kayak gini. Kalau nggak gitu serumnya dulu Iya. biasanya. Tidak kepakainya. Aromanya gimana nih? Komen dong. Wangi. Wangi. Tebak itu, kok apa wangi apa itu? Kayak apa? Apa ya ini ya? Kayak Permen. Bukan, kayak permen ya? Kayak Permen. masih ya? Iya, permen karet. Kak Rizal boleh? Iya. Kalau buat keserahan juga. Iya, ya, sebentar lagi ya kan? Ya, sebentar lagi. Ini. Bisa, Kalau bisa. jadi cewek itu gampang kok. Tinggal dicekotin shop. Skincare, iya. Atau enggak gitu. Dikasih Bagian Beauty satu paket langsung Pasti auto. seneng gitu ya. Iya. Apa? Kalau mau pesen di mana? Kalau mau pesen di mana, Vel? Tinggal check out aja di bawah sini. Nanti kita tulisin di deskripsi. Pokoknya juga ada apa itu. Oh iya, kalau mau offline store Nah, ada di Transmart sama Green Smart, bisa dicari gampang banget di Jatim. Insya Allah udah banyak sih. Kalau Jawa Timur, Malang ada, Surabaya, Jogja. Mungkin yang mau langsung ke sana boleh daripada ke sini kejauhan kan. Tuh. Yuk.
tips untuk memulai usaha bagi pemula itu gimana sih? Mungkin saya sama Mbak April nih juga kepingin kayak gitu. Jadi tipsnya itu kayak gimana sih Kak? Kalau dari siapa dulu ini? Salsa dong. Kalau dari aku sih tipsnya itu optimis sih. Kita harus optimis kalau kita bisa buka itu. Ketika kita pengen buka ini, jadi kita harus fokus dulu sama satu ini dulu. Terus kalau sudah berkembang, boleh kita cari inspirasi lain. Justru itu yang sulit sih. Aku kalau mau mulai usaha gitu ya, satu jalan ke sini ya. Aduh, kayak aneh gagal sih, tak jajal gini sih. Tak jajal gini sih, Kak. Biar konsisten itu kira-kira apa yang harus dipikirkan? Istiqomah. Itu bagaimana caranya kita istiqomah? Enggak sih, kalau aku nggak bisa sih Kak gitu. Jadi kalau misal satu fokus dulu, kita harus sampai sukses dulu. Nanti kalau sudah, kita boleh nanti cari yang lainnya. Soalnya kita kan harus merintis ya, namanya juga usaha itu pasti merintis dulu. Kalau kegagalan itu pasti ada. Dan kalau misal cabang-cabang terus itu kayak ini belum bisa nih, terus lagi itu pasti lebih kayak ke kita nggak fokus nggak sih, mencar jadinya kayak satu gagal dan lainnya juga nggak keurus juga gitu, kayak gitu. Kalau dulu kan itu ya, coba-coba dulu lah kita buka cabang di mana dulu. Mungkin karena ada kendala kemarin tuh kena ini loh Kak, kena hujan-hujan. Jadi kan agak ini sih, agak meruset ya. Ya itu makanya tokonya itu tutup. Yang 3 tadi. Iya, yang 3 tadi. Terus kena COVID. Itu berpengaruh ya berarti ya? Berpengaruh Kak. Mungkin di COVID itu ini sih, kalau jus itu pasti ada. Soalnya kan dibuat penangkal itu ya, COVID itu jus jambu itu ya. Oh iya. Dibuat imun tubuhnya tuh. Oh, jadi malah naik. Iya, tapi di sisi lain, cuma kan orang kan nggak Takut keluar rumah. takut keluar rumah itu tadi. Jadi yang naik cuma itu tadi, mungkin ruginya lebih dia banyak. lebih ordernya itu lewat Online. online daripada offline. Jadi di situ sih Kak. Tapi dari semua kegagalan itu nggak ada kata. Iya, namanya juga usaha ya. Tapi kita nggak boleh nyerah sih. Gitu. Semuanya enak. Saya sering beli sana. Iya, soalnya biasanya ada namanya Pak itu di Gojek saya. Sering deh beli. Jika cek. Iya, semoga kita dibeliin ya. Ini nanti loh semoga. Ya udah, langsung aja ke sana Kak. Makasih free. Oh ya, lagi 10 ya. Kalau enggak, soal temen ya. Free ya. Oke. Ya 10 yang free 1. Gitu. 11 jadinya. Terus jadi Kak Rizal sendiri Kak, bagaimana? Tipsnya sih ya sama salsa tadi sih, yang penting konsisten. Terus kalau misal mau coba-coba tadi, janganlah, karena nggak mungkin usaha itu jalan sebulan udah langsung bisa sesuai kayak yang kita bayangkan, itu nggak mungkin. Kalau Kak Rizal sendiri berapa lama itu merintisnya sampai kayak banyak yang kenal itu kira-kira? Mulai stabil sih ya di atas 1 tahun lah, itu baru bisa. Lama. Iya. Ya lama. Awal-awal ya pasti ada ruginya, ada apanya. Awal-awal saya tadi yang cerita awal coba bisa bikin Jersey, iya. itu sempat 2 tim lah. Kan pola bikin sendiri. Nah, sempat pola kependekan. Nah, jadi jersinya seudah. Crop top. Jersey crop ya jadinya ya. Akhirnya ya udah nggak dipakai, bikin lagi. Nah, itu kan rugi. Kalau kita nggak kuat mental, pasti kita wah, ya apa kira udah males segala macam. Nah, itu yang perlu dikuatkan. Terus gimana akhirnya? Yang crop itu tadi ya udah nggak dipakai. Iya. Ya ruginya di situ tadi. Iya, resiko. Makanya jadi sebelum kita mulai bisnis sih harus apa ya? Harus siap, selain siap untung kita harus siap rugi juga. Pasti terjadi lah itu. Kan banyak yang bilang nih, kalau semisal kita memulai bisnis itu jangan dilihat keuntungannya dulu. Betul. Emang itu benar ya? Betul. Jadi apa yang dilihat pacuannya? Ya pengen apa berarti? Mungkin karena lebih ke yang penting jalan dulu. Iya. Yang penting jalan dulu. Konsisten jalan itu tadi. Nanti yang susah. keuntungan akan kembali ke kita. Jadi kita harus jalan. Terus Kak, gimana sih kalian itu melihat usaha kalian dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan? Pasti ada dong planning atau aduh, apa ya 5 tahun ke depan masa kayak gini itu kayak gimana sih? Cara melihat kalian itu ke bisnis kalian sih. Kalau dari aku sih untuk 5 tahun ke depan sih ini sih lebih ke buka cabang lagi. Lebih banyak. Terus memberikan inovasi-inovasi lagi dari minuman itu tadi. Mungkin dari segi makanan atau makanan selain minuman ya. Iya. Makanan. Ya dari buah tadi masih
Yang masih. Enggak makan yang berbeda. Oh, malahan. Oh, jadi udah keluar dari itu, disuruh meramban ke yang lainnya. Ya, jadi ada makanan, ada minuman. Udah punya karyawan belum, Kak? Sudah. Alhamdulillah. Keren sih, keren. Iya Terus sih. Jadi Kalau boleh tahu umur berapa, Kak? 23, 24 besok Desember. Kak April kamu berapa ya? Kamu 23 juga. Iya, masih ikut orang. isi saja belum selesai dia. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Rezeki orang beda-beda. Betul. Tapi ini kebanyakan ditunda. Terus jadi oh iya, untuk Kak Rizal sendiri. Itu sih ya harapannya ke depan kalau terdekat ini saya pengen aparel ini jadikan CV, terus bisa nampung anak-anak SMK buat magang. Kan SMK entah multimedia atau di kafe. Nah, itu saya pengen bisa apa ya menampung karena saya dulu SMK juga, jadi bisa menampung, bisa sharing sama teman-teman SMK itu tadi. Kalau bisa masuk anak-anak magang, nanti barangkali bisa masuk ke sekolah entah baju olahraganya atau segala macem. Ke depan itu sih sama perbanyak alat-alat mesin-mesin. Apa sih Kak perbedaan bisnis yang kalian jalani hari ini dan tahun lalu? Ya, bukan tahun lalu sih, lebih ke Perkembangannya mungkin ya. Pasti kan ada perbedaan. Pasti. Itu gimana Kak? Perkembangan juga boleh, ini tuh juga boleh. Iya, apa dari sebelumnya kan mungkin masih cabang berapa ya? Masih 1-2an ya. Iya. Mungkin kemarin itu ketambahan cabang sampai 5. Ya lebih ini sih, lebih menguras. Oh, tenaga. Enggak tenaga aja, semuanya juga semuanya. Karena kan kita harus melihat mana itu stand 1 sampai 5 itu tadi. Iya. Kan butuh tenaga juga, terus butuh mental, kan nggak semua itu jalannya itu sama kayak stand yang sebelumnya atau yang kedua gitu. Yang di Jakarta itu masih ada, Kak, cabangnya? Di Jakarta? Iya, yang ayah tuh PE ditinggal di sana itu tetap ada. Nggak ada. Jadi pindah sini. Jadi pindah sini semua. Kebetulan ini sih masih di daerah Sidoarjo semua cabangnya. Oh. Mungkin insya Allah mau di daerah Surabaya. Itu kan kebun kita ini lagi apa ya, bikin video. Iya. Nah, boleh kok kalian Gimana nih? Nih. Biar tertarik nih order jusnya Kak Salsa atau enggak apa namanya bikin jersey ke Army Apparel. Oke. Iya teman-teman yang barangkali butuh mau bikin kaos kelas atau kaos custom, kaos couple sama pasangannya, sama keluarganya, nah itu bisa hubungi di Instagram army_apparel. Nanti harga diskonnya gampang lah, kita bisa. Harga teman. Bisa bisik-bisik. Bilang aja kode referralnya nanti ya. Dari Yanitra gitu kode referralnya. Salsa. Ya buat teman-teman yang cari minuman dan bukanya 24 jam loh Kak. Wih. 24 jam ini yang lebih spesial dari Biasanya yang malam-malam ya Jadi kalau suka ngemil. malam-malam nih yang cari makanan atau minuman di salah satu saja. Soalnya sudah tersedia makanan sama minuman dan bukanya 24 jam di 2 outlet itu tadi. Iya. Jadi Kalau online-nya di mana? online-nya di namanya apa ya? Soalnya gini Ada soalnya adminnya. iya soalnya ini banyak kan ada 3 online-nya kan 3 ya. 3 sosial media. Iya ada Shopee, ada Grab sama ada Gojek. Oh. Cuma namanya tuh aku lupa. Iya, nanti ditaruh di sini aja. Terus juga untuk yang pesan minuman atau cuacanya panas, yang malas, yang mager bisa lewat Online. Kalau ini offline-nya Kak Rizal sendiri, gimana offline-nya store Offline-nya offline? di Tulangan, di perumahan Orchid Tulangan, Blok B414. Nah, itu yang deket-deket sini ya, boleh langsung ke sana. Siapa tahu ketemu Kak Rizal kan. Kenapa harus ketemu? Ya kan satu outlet kalau Kak Salsa kan, kalau nggak bisa, betul, outletnya kan banyak. Siapa tahu di outlet ini, di outlet ini, gitu. Kalau Kak Salsanya. Perbedaan nih antara di usaha yang sama ya, di usaha yang sama. Perbedaan antara usaha yang lain dengan yang punya kakak pegang itu apa bedanya? Apa yang jadi Keistimewaannya. Keistimewaannya tuh kayaknya harus di sini nih, nggak boleh yang lain. Oke. Jadi sahabat itu. Iya. Mbak Salsa. Masya Allah. Kalau aku sih bedanya itu kalau saya ini pakai
plastik yang 1 kiloan, jadi porsi jumbo. Wah, cocok sekali. Apalagi kalau hawanya tuh panas banget kan. Jadi ya itu sih keunggulannya, harga terjangkau, terus untuk kalangan semua masyarakat kan, dari atas sampai bawah kan bisa menikmati. Terus dengan porsi yang besar itu tadi, jadi kan orang kan kayak puas gitu. Waduh, puas banget ya minum banyak segini gitu. Kayaknya bisa dibagi 2 sama 3 anak deh kalau misalnya Bisa aku yang nggak bisa suka sharing. manis ya. Bener, Bisa sharing gitu. Apalagi kalau ininya ada sup kan. Ada Iya, itu buahnya tuh banyak banget. Iya, Sop buah. Iya, kamu nggak pernah ya? Beliin dong. coba aja di selesai. Ya, jadi itu lebih banyak ternyata porsinya ya. Jadi kayak harga pelajar juga bisa kayak Betul. gitu. Atau buat kalian yang nggak muat nih, kayak biasanya kan ada nih orang makan itu bisanya cuma dikit, itu bisa kok dibuat. Biasanya beberapa ronde gitu sih. Apanya? Makanya. Oh. Ya, terus Kak Rizal sendiri, Kalau di aparel itu saat ini saingannya udah banyak banget ya, dengan berbagai macam harga, dengan apalagi sekarang udah banyak banget yang berani pasang harga rendah banget. Jadi ya kalau di aparel ini mereka punya pasar masing-masing. Ada yang pasar menengah ke bawah dengan kualitas yang standar dan harganya masih apa ya, masih harga pelajar lah. Ada yang kualitas kayak tim-tim Iya. Liga 1 dengan harga yang sangat tinggi sekali. Nah, kalau saya selalu kasih opsi ke customer, mau yang Bisa request. mau yang standar atau yang bagus banget. Dengan ya, dengan itu tadi, kalau mau yang bagus banget ya harganya pasti lebih mahal gitu. tapi itu lebih baik kayak gitu juga sih. Jadi tuh orang itu tahu kalau harganya segini, kualitasnya gede kayak gini. Jadi dia bisa pesen ya, meskipun mau yang apa dia Iya, bisa iya. Jadi request. mereka juga ada perbandingan lah istilahnya. Kayak oh lebih baik yang ini deh kayaknya gitu. Kak Salsa tadi udah jalan berapa tahun usahanya? Udah lama ya? Wah, kurang lebih dari 5 tahunan mungkin. Nah, itu ada nggak sih bagian favorit gitu yang suka gitu dari usahanya Kak Salsa sendiri? Kayak ya bagian kayak satu kejadian yang bikin kayak aku tuh suka jualan jus ini, ternyata beneran aku passionnya di sini gitu. Ada nggak? Karena ini ya, mungkin karena passionku kan berjualan mungkin dari kecil. Iya. Terus jadi kalau semisal aku di outlet itu aku kan ngawasi karyawan terus ya. Jadi kayak aku ikut berkecibukan di situ. Jadi kayak itu sih bagian favoritku, kayak mainan nggak sih kalau jualan? Iya. Iya. Lebih happy aja ya kalau kita Apalagi kita kan ketemu sama orang-orang terus kita ngobrol-ngobrol. Itu sih. Iya Kalau sih. Kak Rizal, ada nggak bagian favoritnya kayak Kalau jualan? saya bagian paling seneng ya desainnya itu tadi. Waktu saya Oh, desain, berarti semua itu yang desain ya Kak Rizal sendiri, Iya. yang jalan orang gitu yang yang melaksanakan. desain saya. Kalau yang ngepres itu nanti ada lagi yang bantu. Nah, kalau yang desain itu tadi saya sendiri. Iya. Kalau memasarkan apa namanya produk tuh ya, ada nggak tipsnya sih buat memasarkan produk itu gimana untuk yang baru-baru? Kalau dari Kak Salsa tadi kan, dari kecil udah ditunjukin jalannya ibaratnya gitu ya, kayak harus ke sekolah, tak ke sini. Kalau yang baru-baru itu biasanya kan bingung tuh memasarkannya, apalagi brandingnya gitu-gitu. Ada nggak tipsnya Kalau membranding? enggak buat orang yang kayak pendiam banget ya, relasinya itu sedikit. Iya betul. Enggak sebanyak itu gitu pendiam. Ada nggak kira-kira Tapi dia bisa tuh nggak? punya bisnis. Jadi mulainya itu kayak gimana Kak? Kan kayak nggak mungkin kan dari relasi dulu. Kalau aku sih ini sih lihat referensi dulu lewat HP dulu. Kita lihat referensi, terus kita misal kita mau buka apa ya, buka inilah, terus habis itu kita buka referensi gimana caranya sih kita tuh beda dari produk itu. Nah, terus habis itu nanti kita memberikan apa ya namanya ya, kayak biar beda dari tadi loh, sebelumnya tadi yang Cari kita- keunggulan gitu. cari keunggulan dari setiap produknya itu tadi. Terus kita langsung ini main branding sih, lebih Iya itu, nge-branding itu ada tipsnya nggak kira-kira? Nge-brandingnya itu mulai dari mana? Misal mulai dari sosial media Iya atau mungkin dari pertama sih dari WA ya, dari teman-teman terdekat? dari teman-teman terdekat. Ketika nanti teman-teman terdekat sudah order ke kita, mungkin nanti minta bantu teman-teman dekat nih dibuat Ke teman-temannya lagi jangan gitu. lupa ya nanti itu apa bantuin promotin lewat IG di sosial media manapun, di situ sih.
Nanti kita brandingnya lewat IG juga, Instagram, kayak gitu. Kalau Kak Rizal ada tips lain nggak ini? Menurut saya sih kalau buat teman-teman yang pengen jualan sekarang itu kita udah dimudahkan banget sama zaman sih. Sekarang kan online udah macam-macam, udah canggih banget. All shop udah banyak sekali. Jadi kita bisa jualan tanpa ketemu customer pun juga bisa. Buat teman-teman yang males interaksi sama orang lain tadi, online shop itu juga bisa kan. Kita nggak pakai ketemu, tinggal foto segala macam. Udah kirim pun lewat kurir segala macam, nah itu udah sampai. Kalau misal biar lebih kelihatan tadi sih, kalau online menurutku dari foto sih ya, foto sama-sama jual produk yang sama, yang satu fotonya biasa, yang satu bagus banget, pasti kita lebih milih yang fotonya lebih oke, itu tadi sih. Biasanya kan ada tuh yang ngambil foto orang terus itu kualitasnya beda kayak gitu. Itu bikin orang itu kayak ragu gitu loh order ke kita, kayak misalnya ini beneran atau enggak. Kalau misalnya di online kan gitu. Tapi kalau bisa sih kita pakai fotonya kita sendiri ya. Iya, tahu produk makanya. kita itu tadi. Foto kita sendiri dikasih dikasih label sampingnya atau segala macam itu kan. Oh ya, watermark. Lebih percaya juga. Atau sekarang kan yang dikata sama Kak Rizal nih ya, kalau misal sekarang itu zamannya dipermudah. Iya. Nah justru kalau di sini kan karena ada online juga yang lebih murah, terus kita itu gimana gitu loh, maksudnya dari Kak Rizal sendiri atau saya itu lebih banyak yang murah Kak di online gitu loh Kak, sarannya. Shopee kayak gitu. Terus caranya kalian buat mereka semua itu kayak gimana? Kan pasti minder gitu kan, di Shopee gitu. Jadi orang-orang itu lebih ke milih yang itu, pasti pikirnya kayak gitu, milih yang di aplikasi. Ya balik nggak sih? Cari keunggulan anunya kita, produknya kita apa, perbedaannya dari yang lain Terus apa. kalau kita ngejual lewat online tuh banyakin promosi sih, biar orang tuh tertarik. Nah itu istiqomah promosi itu sulit. Istiqomah. Istiqomah promosi Kalau itu nggak sulit. ada yang waktu sehari itu nggak ada yang beli, kayak kita males banget promosi nanti. Nyerah dong. Ya kan di sini aja udah kepikiran kok. Udah overthinking nggak apa ya. Nanti malah nggak jalan nanti. Last day terakhir ya. Iya. Saran supaya remaja saat ini, kan kalian terbilang usianya muda ya. Saran untuk remaja saat ini, kasih motivasi biar mereka itu mau bangkit gitu, mau belajar untuk bikin usaha gitu. Kalau dari aku sih, ini sih jangan menyerah, bangkitlah dari kegagalan itu tadi. Jadikan kegagalan itu bukan dari akhir segalanya. Kayaknya kakak tadi Leo. Iya. Kalau gagal udah nggak mau lagi ya. Iya. Makanya jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal. Jangan sampai nyerah. Jangan sampai nyerah, masya Allah. Sampai tahun ya. Jangan sampai. Masih ada jalannya kok kalian usaha itu. Jadikan kegagalan itu tadi bukan dari akhir segalanya. Seperti itu sih. Dijadikan pembelajaran aja. Terus Kak Rizal? Kalau aku sih tipsnya buat teman-teman, coba cari sesuatu dari hobi atau sesuatu yang kalian senangi. Nah, dulu. betul, kalau kerja sesuai dengan hobi Nah, atau passion iya. itu kan enak, enjoy. Nah, kalau misal ada yang suka mancing, nah suka mancing kan pasti kita sering beli alat pancing, beli Ya. umpan segala macam. Nah, daripada kita beli, gimana kalau kita sekalian jual tadi alat pancing segala macamnya. Atau kita mancing tadi interaksi dengan pemancing lain. Iya, betul. Kita bisa nawarkan segala macam, atau kayak saya tadi suka bola, hobi bola. Iya. Nah, makanya kalau kita jualan yang hobi kita atau yang sesuatu yang kita sukai, otomatis kita terbantu buat promosinya tadi, karena Lingkungannya kita kan pasti juga sama. hobi kita itu tadi. Jadi kalau yang mau pengen coba sih, saran saya itu tadi dari sesuatu yang kita sukai dulu. Nanti kalau itu jalan, nanti bisa diperbesar di hal-hal yang lain. Teman-teman yang di belakang ada yang mau tanya lagi? Ya udah, kalau gitu makasih ya buat Kak Salsa sama Kak Rizal udah mau meluangkan waktu ke sini gitu. Buat teman-teman jangan lupa nih sebelum aku close, bantu kita dengan cara like, comment, dan subscribe channel kita. Nah, see you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.